Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Puji syukur atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat. Baik, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia, nikmat, serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang, yaitu Ad-Dinul Islam. Yang saya hormati kepada Prof. Mukhtasar dan Ustazah Ratri Handayani sebagai pembina Yayasan Lentera Cahaya Alam. Yang saya hormati pula Ustadz Holili Hasib sebagai Direktur Inpas Surabaya dan Ustadz Aditya serta Mas Zayin dari Better Youth dan hadirin hadirat yang berbahagia. Sebelum acara dimulai akan saya bacakan beberapa susunan acara pada hari ini. Yang pertama ialah pembukaan, kemudian pembacaan tilawah Quran, kemudian sambutan dari Ketua Yayasan, diikuti sambutan dari Direktur Inpas, kemudian sambutan dari pembina yayasan, kemudian pidato, doa, serta ditutup dengan dokumentasi bersama. Untuk acara yang pertama pada sore hari ini ialah pembukaan. Marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni pembacaan tilawah Al-Quran yang akan disampaikan oleh Mas Fakih El Fahmi. Kepada yang bersangkutan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. المصباح في زجاجة. الزجاجة كأنها كوكب يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من
يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah, semoga dengan dibacakannya tilawah Quran dari Mas Fakih dapat menambah keberkahan acara pada sore hari ini. Baik, memasuki acara berikutnya, yakni sambutan dari Mas Siddiq. Mas Siddiq Mukhtasor selaku Ketua Yayasan. Kepada yang bersangkutan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kepada yang kami hormati, ayahanda, ibuanda kita, Prof. Mukhtasor, Saudara Triandayani, Ustadz Khalil Yasif, Ustadz Aditya, Mas Zain daripada Patriot, dan hadirin hadirat yang belum bisa saya sebutkan satu-satu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Sebelumnya kami ingin ucapkan terima kasih banyak atas kehendaknya, atas keinginannya untuk datang pada jemputan dan undangan kami yang sederhana, di mana undangan kita, hajat kita pada kali ini, insya Allah semoga dapat memberikan kebaikan-kebaikan yang bisa kita nikmati, bisa kita hargai pada sore hari yang kita berbahagia ini. Insya Allah mohon doanya kepada hadirin hadirat sekalian, kepada asatidz kami yang kami cintai, kepada guru-guru kami, kepada rekan-rekan kami yang kami sayangi. Insya Allah bersama Lentera Cahaya Alam yang secara hukum sudah diterbitkan surat hukumnya sejak tahun lalu, mulai menjalin komunikasi dengan rekan-rekan pergerakan, rekan-rekan yang menggiati usaha-usaha pendidikan Islam di Surabaya, mengenai apa saja tantangan-tantangan yang kita hadapi di Surabaya ini, mengenai keresahan-keresahan yang kita hadapi, mengenai segala hal yang dengan fakir ini hendaknya harapnya bisa membantu usaha mengembangkan budaya ilmu dan pendidikan Islam. Sebelumnya setelah kepulangan saya dari belajar sarjana, saya pulang ke Surabaya, saya langsung memohon waktunya Ustadz Khalili untuk datang ke Dalwa, dan telah dikenali ya dengan teman-teman Unair sejak saya rasa 2017 ya, 2018 pelepah kurma itu ya. Jadi INPAS sebelum ini telah menyelenggarakan usaha-usaha untuk menghidupkan budaya ilmu, mengenalkan umat kita, mengenalkan diri kita, teman-teman kita kepada apa yang dikenali sebagai agama Islam melalui kalam-kalam ulama kita, melalui pendidikan dan ajaran-ajaran yang tersimpan dalam hikmah-hikmah yang hanya bisa dituturkan melalui niat dan adab yang diwasilahkan, yang disalurkan melalui apa yang kita kenali sebagai budaya ilmu. Dan dengan segala usaha itu terus berjalan, dan dengan komunikasi yang telah dibangun dengan kami yang membangun komunikasi, dalam arti kami mengenali INPAS sudah melakukan kerja-kerja besar, kerja-kerja tulus dan ikhlas, dan siapa yang tidak ingin untuk turut bersumbangsi, turut berkontribusi, dan harapannya dapat mendorong usaha-usaha pendidikan Islam ini dengan lebih baik lagi. Dan karena itu semangat kami dari awal adalah semangat kerjasama, semangat kolaborasi, dan juga karena kita berhadapan
dengan keadaan zaman sekarang yang merupakan rumah bagi Gen Z, generasi muda yang pengertian dan pengenalan yang begitu baik itu dimiliki dan dakwah-dakwah kepada generasi muda selama ini dijalankan oleh teman-teman Patriot yang sangat gesit dan sangat cepat dalam menangkap keresahan anak-anak muda, menangkap apa yang berada di dalam hati, keresahan, kegalauan mereka. Dan karena itu juga kami bergembira untuk bisa memiliki teman-teman Patriot di sini. Terima kasih banyak atas kehendaknya untuk bekerja dengan kami. Dan tentu saja tidak lupa kami sebutkan, kalau saja tidak ada UKMKI, mungkin acara hari ini sama sekali tidak akan berhasil. Maka kami juga kena ucapkan kepada Mas Rizalul yang sekarang belum berkemungkinan hadir karena sedang magang. Tapi teman-teman UKMKI telah memungkinkan kita bisa menyelenggarakan jamuan ini di tempat ini dengan jamuan yang sederhana, harapannya bisa dinikmati bersama. Maka terima kasih kepada teman-teman UKMKI, kepada Masjid Ulul Asmi, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi Allah, dan semoga ada kebaikan-kebaikan yang kita ambil dan bisa menjalin silaturahim untuk kebaikan pendidikan agama Islam di masa mendatang bagi seluruh mahasiswa dan terkhusus di Surabaya. Terima kasih, itu saja untuk sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas perwakilan sambutan dari Ketua Yayasan. Berikutnya adalah acara sambutan dari Ustadz Kholili Hasib sebagai Direktur Inpas. Kepada yang bersangkutan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Profesor Dr. Mukhtasar PhD selaku pembina Yayasan Lentera Cahaya Alam. Yang kami hormati Ustadz Aditya, sahabat kami yang cukup lama ya, dan cukup lama tidak berjumpa. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan silaturahim terus berjalan dari awal ini. Yang kami hormati Ustadz Ahmad Sidki Mukhtasar selaku Ketua Yayasan Lentera Cahaya Alam, para hadirin, para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ini. Untuk yang pertama kita niatkan, dan Al-Fakir sendiri saya niatkan untuk berukhuwah, menyambung persaudaraan, dan persaudaraan ini adalah persaudaraan ukhuwah ilmiah. Ukhuwah yang dibangun, persaudaraan dibangun atas dasar-dasar keilmuan dan dengan cita-cita membangun tradisi keilmuan Islam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama kami atas nama INPAS, Institut Pemikiran dan Peradaban Islam. Ini memang lembaga kajian yang khusus mengkaji pemikiran Islam dan peradaban Islam. Beberapa bulan yang lalu, ya, kami dari teman-teman INPAS dan termasuk saya sendiri melakukan riset kecil-kecilan yang mana insya Allah hasil daripada riset ini akan kita jadikan bahan kajian-kajian yang terus simultan dan berkesinambungan. Topik yang kita teliti adalah tentang
umat Islam hari ini itu menghadapi banyak persoalan dan tidak kita bisa menyelesaikan kita sendiri menyelesaikan satu persatu, tidak mungkin. Maka kita ambil satu kajian bahwa salah satu masalah pemikiran Islam, umat Islam hari ini dari berbagai aspek kehidupannya itu adalah masalah pemikiran yang hulu, ya, pemikiran yang ekstrim. Nah, pemikiran yang ekstrim atau hulu ini masuk dalam semua aspek kehidupan, dalam kebudayaan, dalam ilmu, dalam muamalah, dalam politik, ya, dalam terutama kita mengkaji bahkan dalam berakidah. Dan pernah kita ditanya, hati-hati Ustadz, hati-hati ya akhi mengkaji pemikiran ini, ya. Oke, kita mengkaji berdasarkan dasar-dasar kaidah pemikiran para ulama salafun shalihun. Kita tidak pernah meninggalkan bagaimana kaidah para ulama berpikir. Kita tidak pernah berusaha tidak meninggalkan bagaimana para ulama itu berilmu dan bertradisi ilmu pengetahuan. Hari ini banyak framing-framing yang tidak baik yang menimpa umat Islam, ya. Bahwa umat Islam itu begini begitu, yang mana framing itu adalah framing yang tidak baik atau negatif. Maka kita tunjukkan bahwa kita punya konsep yang namanya konsep keadilan dalam berpikir. Ini yang akan kita terus kita sampaikan dalam kajian-kajian. Bahwa ternyata berdasarkan pengamatan kami selama beberapa bulan, 9 bulan kami mengkaji, bahwa ada masalah yang serius dari umat Islam. Yaitu umat Islam sulit untuk bersikap adil dalam segala aspek kehidupan. Dalam berilmu pengetahuan, dalam bermuamalah, dalam berpolitik, dalam hal apapun, bahkan dalam beribadah, bahkan dalam berkeyakinan. Maka munculnya pemikiran-pemikiran, ada pemikiran sekularisme, liberalisme, feminisme, humanisme, dan sebagainya. Itu adalah akibat efek dari hasil kajian kami, efek daripada ketidakmampuan para sarjana untuk berpikir adil. Lahirnya pemikiran humanisme di Barat, ya, bahkan kemudian disampaikan oleh para sarjana-sarjana Muslim dengan faham framework kajian Barat itu, mereka ingin menjadi seorang yang manusiawi, menjadi seorang yang ramah terhadap manusia. Tapi karena dia tidak punya kaidah berpikir yang adil, berilmu yang adil, maka dia jatuh pada satu pemikiran yang tidak tepat. Dia ingin berkasih sayang sama manusia, tapi membenci pada Tuhannya. Dia berbaik-baik dengan sesama manusia, tapi ingkar kepada Tuhannya, atau bahkan melawan Tuhannya. Ini salah satu contoh bahwa ini adalah masalah ketidakadilan dalam berpikir, atau kita sebut kedzaliman dalam berpikir. Perkara yang paling serius adalah dari sekian lama kita melakukan kajian-kajian, workshop, kemudian seminar-seminar. INPAS didirikan pada tahun 2008. Ya, kemudian kita lakukan kajian-kajian pembinaan dan seterusnya, termasuk beberapa pengamatan, beberapa penelitian. Dari hasil itu, maka kita hari ini menyimpulkan persoalan-persoalan itu harus diselesaikan dengan mengangkat konsep keadilan dan bagaimana mengurangi kezaliman dalam berpikir. Termasuk yang paling serius adalah kezaliman dalam berilmu pengetahuan. Zalim itu tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Para ulama kita itu telah mengajarkan bagaimana
berpikir secara adil dan bagaimana menyelesaikan kedzaliman dalam berpikir dan kedzaliman dalam berilmu pengetahuan. Salah satu yang bisa kita ambil contoh adalah Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Beliau menulis kitab yang berjudul Al-Iqtisad fil I'tiqad, yang kalau kita terjemahkan adalah kesederhanaan dalam berakidah. Nah, bagaimana kesederhanaan dalam berakidah atau berakidah yang iktisadi itu adalah berakidah yang di masa Imam Al-Ghazali, dalam konteks masa Imam Al-Ghazali, yaitu berkeyakinan berakidah yang tidak ke Mu'tazilah dan tidak ke Khawarij. Abad ke-5 Hijriah terjadi pertarungan yang hebat di antara pemikiran-pemikiran Islam. Ada Mu'tazilahnya, kemudian ditambah dengan falasifah, kemudian ada Khawarijnya. Pertentangan ini kemudian sampai pada titik yang sangat ekstrim, sehingga Imam Ghazali pun melakukan kritik internal. Imam Al-Ghazali akidahnya Asy'ariyah. Dan beliau melakukan kritik terhadap saudara-saudara yang terlibat jatuh pada sikap yang berlebihan. Maka dalam Al-Iqtisad fil I'tiqad, ini termasuk juga yang kita kaji baru-baru ini, beliau menjelaskan bahwa Mu'tazilah itu terlampau berlebihan, ekstrim dalam menggunakan akal sampai mengabaikan teks Al-Quran dan hadis. Sebaliknya, Khawarij itu terlampau berlebihan, ekstrim menggunakan teks Al-Quran dan hadis sampai menafikan keniscayaan daripada akal. Maka Imam Al-Ghazali hadir. Hadir dalam hal apa? Menengahi perselisihan pemikiran tersebut bahwa syariat tidak bertentangan dengan akal. Dan akal yang sehat itu tidak mungkin bertentangan atau melawan syariat. Maka Imam Al-Ghazali menulis satu bab tentang akal, tentang hati dalam kitab Ihya Ulumuddin dalam rangka bahwa sejak zaman dulu hingga saat ini orang itu salah paham terhadap konsep akal dan berakal. Yang namanya berakal itu bagaimana? Bahwa pengertian akal kita itu banyak dipengaruhi oleh Barat. Bahwa akal itu rasio. Padahal dalam pemahaman para ulama juga dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa akal itu tidak sekedar rasio. Rasio itu salah satu aspek dari akal. Jadi pemahaman akal dalam Islam itu sangat komprehensif, lebih lengkap. Ya, ada akal yang sifatnya fisik dan ada akal yang bersifat metafisik. Maka peradaban yang dibangun oleh Islam itu tidak mudah membangun peradaban Islam. Kenapa? Karena peradaban Islam itu membangun peradaban fisik, juga membangun peradaban metafisik. Yang sulit adalah membangun peradaban metafisik. Membangun jiwa, membangun hati, itu yang lebih sulit. Barat itu cepat kemajuannya, pesat kemajuannya, karena Barat itu hanya membangun peradaban dari sisi aspek fisik. Tidak membangun dari aspek metafisik. Maka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam konteks ilmu pengetahuan, hari ini banyak orang melakukan kezoliman terhadap ilmu pengetahuan. Bahwa ilmu tidak ditempatkan, tidak difahami dengan betul. Ilmu tidak ditempatkan sesuai dengan kedudukannya. Bahwa ilmu itu ada kedudukannya, ada marotibnya. Ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ada ilmu yang sifatnya mubah, ada ilmu yang sifatnya haram untuk dipelajari. Hari ini orang ketika berkecimpung dalam dunia keilmuan sudah enggak ada mana fardu ain, mana fardu kifayah, mana yang mubah, mana yang haram untuk dipelajari, itu tidak menjadi kaidah. Maka inilah terjadi kezoliman dalam ilmu pengetahuan. Maka kita harus menempatkan ilmu sesuai dengan kedudukannya.
Maka mengenal marotibul ilm itu penting. Kalau kita kenal marotibul ilm, maka kita bisa bersifat adil terhadap ilmu. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu sampai Imam Al-Ghazali banyak melakukan kritik-kritik yang sifatnya internal dari umat Islam. Kenapa umat Islam itu banyak kelemahan? Karena diri umat Islam itu tidak siap untuk maju. Maka diantaranya bahwa ilmu itu ada batasnya, ada kebutuhannya. Ada batas, ada kebutuhannya. Yang mana itu disebut kadar daripada ilmu. Setiap ilmu ada kadarnya. Dan tidak semua orang mengerti kadar daripada ilmu. Kita mempelajari satu ilmu, kira-kira kadarnya itu cukup nggak untuk kita? Kadang-kadang kita nggak kenal. Ketidakmengenalan itu adalah sebuah kejahilan. Karena kita terlampau jauh dari tradisi dan konsep keilmuan Islam akibat dari sekularisasi daripada ilmu pengetahuan itu. Maka dalam berakidah juga demikian. Kita ambil contoh, ada sekte-sekte, taruhlah misalnya ada Syiah dan Khawarij dalam isu sahabat dan Ahlul Bait. Masing-masing ini berlebihan, hulu dan ekstrim. Syiah itu berlebihan dalam mencintai Ahlul Bait, ya, sampai kemudian membenci sahabat Nabi. Khawarij itu sangat mencintai sahabat Nabi, tapi kemudian mereka membenci sebagian daripada Ahlul Baitnya Nabi. Maka Ahlus Sunnah, Imam Al-Ghazali dalam Al-Iqtisad ini menengahi itu. Bahwa yang benar, Islam yang benar itu mengajarkan hormat kepada Ahlul Bait dan mencintai para sahabat. As-sahabatu udul. Sahabat itu sifatnya adil. Dan Ahlul Bait itu banyak dalil-dalilnya untuk diperintahkan untuk mencintainya. Keluarga Nabi, istri-istri Nabi. Maka inilah yang satu model pemikiran yang bisa kita terapkan, yang mana tidak tafrid juga tidak ifrat. Ya. Tidak terlalu sempit juga tidak terlalu longgar seperti liberal. Kalau terlalu sempit, ya, maka guru kami itu sering mencontohkan penyempitan pemikiran Islam itu kadang hadis itu dijadikan fikih. Kemudian hadis itu yang diambil hanya yang sahih saja untuk diambil fikih. Yang sahih itu menurut gurunya sendiri. Makin sempit, makin sempit. Sesuatu kalau sudah sempit, maka pembuluh darahnya itu, aliran darahnya itu enggak lancar. Ketika aliran darah tidak lancar, maka terjadi stroke. Inilah stroke pemikiran pada masa sekarang. Begitu pula, ini kalau aliran darah dibuka selebar-lebarnya, itu berbahaya. Tidak sesuai dengan alur jalur darah yang mengalirnya. Maka itulah yang namanya liberalisasi pemikiran. Maka di sini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Profesor Said Muhammad Naqib Al-Atas itu dalam buku A Brief Review of Science and Natural Views, ya, itu mengartikulasikan bahwa keadilan, termasuk keadilan dalam bidang ilmu, dicapai ketika ilmu itu selaras secara alami dan tempat kita perlakukan. Jika pada masa Imam Al-Ghazali itu tantangannya adalah filsafat peripatetik ahlu falasifa, yang mana beliau menulis kitab Tahafut Falasifa, maka di zaman sekarang tidak jauh berbeda. Di zaman sekarang juga tantangannya itu adalah filsafat. Dulu filsafat Yunani, maka sekarang adalah the philosophy of Western. Filsafat sains barat. Ilmu-ilmu, kaedah-kaedah ilmu yang masuk ke dalam sains. Ke dalam sains modern. Maka di sini juga saudara-saudara kita umat Islam ada yang bersifat berlebihan menghadapi fenomena ilmu barat ini. Ada satu sisi saudara-saudara kita itu sangat menolak mentah-mentah secara mutlak. Tidak mau berkenalan dengan sains barat. Haram hukumnya belajar biologi. Bahkan
Saya pernah mendengar sendiri, ente santri jangan belajar bahasa Inggris, itu bahasanya orang kafir. Ini salah satu yang ekstrim. Pada sisi yang lain ada saudara-saudara kita yang mempelajari ilmu-ilmu barat tanpa ada kritik apapun. Sedikit pun tidak ada kritik, diterima semuanya. Maka pemikiran yang adil, konsep ilmu yang adil itu adalah bahwa kita tidak anti sains modern. Umat Islam tidak anti ilmu-ilmu barat. Ketika kita bersikap anti, maka kita akan menjadi ekstrim. Bagaimana? Kaidah Imam Al-Ghazali kita pakai. Bahwa sains, ilmu pengetahuan, teknologi, kemajuan apapun yang datang dari barat, bisa kita terima. Ada aspek-aspek yang niscaya kita terima, tidak mungkin kita tolak. Ada aspek-aspek perkara-perkara yang kita terima tapi dengan saringan. Maka itulah perlunya islamisasi ilmu pengetahuan. Ada mungkin ini sudah pada tahap yang cukup serius, ya, cukup serius di kalangan orang yang mengkaji ilmu agama. Saya dari kecil belajar di pesantren, kemudian belajar dengan para guru-guru ilmu tentang agama. Ada di antara saudara-saudara kita itu yang antipati terhadap mempelajari sains. Bahkan ketika saya itu dari pesantren, kemudian sekolah di sekolah umum, SMA negeri, ya, itu sudah antipati. Anda mau jadi apa nanti kalau sekolah di situ? Mau jadi kafir belajar bahasa Inggris? Mau belajar biologi ilmunya ini? Nah, persoalannya adalah ketika kita menerima itu, sebagian saudara kita tidak siap untuk melakukan saringan-saringan. Saringan-saringan terhadap ilmu-ilmu modern ini. Itulah islamisasi, pentingnya islamisasi ilmu pengetahuan. Maka dalam hal ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kami dari Institut Pemikiran dan Peradaban Islam, INPAS, yang mana tagline kami sejak berdiri itu membangun tradisi ilmu, itu siap bekerja sama dengan pihak manapun dalam rangka membangun kembali peradaban Islam atas dasar kaedah-kaedah keilmuan para ulama-ulama kita, atas dasar cara pandang Islam atau worldview Islam. Maka kami menyambut, ya, dengan sangat bergembira sekali, sangat berbahagia sekali ketika Ustadz Ahmad Sidki itu datang kepada saya menceritakan mau mendirikan Yayasan Cahaya Lentera Alam. Maka saya sambut dengan sangat bergembira karena dari visi misi itu kita sama. Maka kita perlu menjalin ukhuwah ilmiah ini. Dengan Better Youth, Ustadz Aditya, kami sudah lama berkolaborasi. Kalau INPAS itu memang kajiannya itu melangit. Maka kita butuh jaringan-jaringan lembaga-lembaga yang bisa membreakdown bagaimana ilmu yang langit itu bisa membumi terutama di generasi-generasi muda. Maka Mas Ustadz Aditya ini sangat perannya sangat luar biasa sekali bagi INPAS khususnya, mampu menerjemahkan, ya, langit menjadi bumi, ya, metafisika jadi fisika, ya. Itu kolaborasi ukhuwah yang saya kira ini perlu dilanjutkan. Sekian tahun mungkin kita tidak banyak ketemu kajian bersama, ya. Barangkali sore hari ini kita mulai, ya. Kita tidak memulai dari yang baru karena kita sudah pernah melakukan dengan Mas Sidki juga, ya. Kita memulai dengan program-program yang baru, ya. Kami siap untuk bekerja sama dengan lembaga manapun, dengan UKMKI, ya. Dulu INPAS juga pernah kerjasama dengan UKMKI di kampus B, cukup lama kita di sana mengadakan daurah, mengadakan seminar, mengadakan kajian-kajian,
Dulu ada kajian ulumul hadis, ulumul Quran, ada usul fikih, ya, kajian-kajian di Roksa Islamiyah, juga kajian-kajian pemikiran Islam, ya. Kalau bagian kami, ya. Kalau yang menerjemahkan ke bahasa-bahasa Gen Z, anak-anak muda itu bagian Ustadz Aditya itu. Itu yang mampu menerjemahkan. Kami mungkin kesulitan untuk berkomunikasi. Bahasanya, pendekatan mungkin bahasa-bahasa yang terlampau tinggi, itu berhasil diterjemahkan oleh Mas Aditya. Saya kira ini kolaborasi yang luar biasa yang perlu dilanjutkan ya. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami atas nama Yayasan INPAS menyambut dengan diluncurkannya Yayasan Lentera Cahaya Alam. Mudah-mudahan ini menjadi cahaya betulan untuk alam semesta ini. Karena dunia ini, bumi ini semakin lama semakin gelap. Maka perlu cahaya-cahaya. Siapa lagi kalau bukan kita yang menjadi cahaya. Mudah-mudahan INPAS, Yayasan Lentera Cahaya Alam, dan Better Youth, UKMKI, UNER, dan lain-lain, itu menjadi cahaya-cahaya di tengah kegelapan dunia hari ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Direktur INPAS. Kemudian memasuki acara berikutnya, yakni sambutan dari Prof. Mukhtasor selaku pembina yayasan. Kepada yang bersangkutan, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang kita hormati Dr. Kholili Hasib. Dari beliau ini Direktur Institut Pemikiran dan Peradaban Islam. Luar biasa ya, kita hadir di sini ditemani oleh kawan-kawan dari INPAS, Ustadz Aditya, dan tim dari Better Youth, jazakumullah khairan katsira. Kemudian para undangan, ini dari Sekolah Islam Terpadu Bu Nunung juga hadir. Kemudian para peserta dari pesantren Panah, ya, Panah pesantren Lentera, Panah Lentera, ya, Panah Lentera. Alhamdulillah. Pertama-tama saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan salawat dan salam kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama saya senang hadir di sini. Saya seperti reuni kalau ketemu UMKI. Ya, terima kasih kawan-kawan dari unit kegiatan kemahasiswaan, unit mahasiswa. Namanya apa? Ya. Kalau dulu namanya UKKI, unit kegiatan kerohanian Islam Indonesia. Unit kegiatan kerohanian Islam, ya. Saya kalau ke UNER seperti reuni. Minggu kemarin saya barusan ketemu 2 hari lalu, 2 hari lalu alumni UNER. Ya, yang sama-sama marbot masjid. Kini ya UKKI kan market masjid ya. Pengurus UKKI ITS saya yang UNER itu Dr. Ainul Yakin yang sekarang jadi Wakil Ketua Majelis Ulama Jawa Timur. Ya, sekretaris. Kemarin kita ketemu di sana. Artinya apa? Mungkin sekarang mahasiswa ketemunya acara seperti ini. Nanti tiba-tiba 15 tahun lagi, 20 tahun lagi ini kayaknya jadi ketua MUI Jawa Timur. Ini jadi itu ya yang mengubah warna Indonesia ke depan. Insya Allah. Ya, ini luar biasa acara-acara seperti ini yang kelihatannya sederhana. Tapi ini adalah kumpulan orang-orang yang disebut dengan anasirut tahgir. Orang-orang yang menjadi agen perubahan. Ya. Kemudian terima kasih tadi kepada seluruh hadirin. Saya sebagai pembina dari yayasan ini tugas saya mengantarkan. Ini adalah kegiatan, Ustadz, kegiatan oleh dan untuk milenial dan Gen Z.
yang rambutnya sudah putih seperti saya, tugasnya mengantarkan anak-anak kita supaya mereka punya inisiatif yang bertanggung jawab pada masanya, termasuk di bidang-bidang pemikiran dan ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan siap mendampingi untuk memfasilitasi ataupun menyambungkan dan memberikan pendampingan supaya kegiatan-kegiatan seperti ini berjalan lebih baik lagi ke depan. Memang acara seperti ini yang temanya ilmu dan pemikiran itu memang biasanya pesertanya sedikit. Dan itu kalau ini sedikit itu nggak apa-apa. Karena ini adalah orang-orang pilihan yang sudah berpikir tentang ilmu. Tetapi kalau temanya umum, pengajian umum, pesertanya banyak. Karena di sana banyak guyonannya. Dan begitu. Contohnya misalnya begini, kalau pengajian umum beda. Kalau tadi kan serius banget ini Ustadz Kholili tadi luar biasa itu. Orang kalau makan yang kurang itu enggak nyandak tadi, mikir tadi kan. Diajak ngomong Imam Ghazali segala macam susah. Tapi kalau pengajian umum misalnya begini, ada pertanyaan. Kiai ditanya begini. Kiai, bagaimana ini pengajian umum nih? Bagaimana hukumnya membuka kertas ujian nasional? Itu kalau dibungkus warna kuning, coklat, itu kalau dibuka hukumnya secara fikih gimana? Halal apa haram itu? Halal apa haram? Halal apa haram? Ini kalau orang pemikiran Islam ini jawabannya haram. Itu katanya ada yang begini, guru-guru ada yang jawab halal, ada yang jawab haram. Ada yang jawab halal katanya begini. Jangankan kok ujian dibuka, ujian nasional. Itu soal di alam kubur aja dibocorkan oleh kiai sama mudinnya itu. Man rabbuka gitu kan. Man rabbuka itu dibocorkan gitu. Ya. Soal kubur aja dibocorkan, apalagi soal kayak begini dunia gitu. Apalagi kalau tanyanya di akhirat nanti gitu, di akhirat nanti itu ujian dunia ini dinilai di sana. Itu soalnya diberikan dan jawabannya diberikan, maka kuncinya diberikan. Kunci surga, la ilaha illallah. Itu kalau di pengajian umum begitu. Kalau di sini sulit. Kalau di sini itu bicara itu sampai definisinya clear. Misalnya kalau bicara ilmu, kata-katanya adalah alama. Itu ain, lam, mim. Alama itu biasanya dipakai untuk menunjukkan hal-hal yang sifatnya sangat jelas. Bisa dibedakan satu dengan yang lain. Maka kata alama itu turunannya menjadi alamat. Maka kalau orang tahu alamat, dia tidak akan pernah tersesat. Karena jelas itu di mana tempatnya. Juga dikatakan alamun, itu gunung yang tinggi, ataupun bendera yang tinggi, itu asal katanya dari huruf yang sama. Kenapa? Dia bisa menjadi penanda. Bendera yang tinggi bisa menandai itu pihak mana. Gunung yang tinggi tidak pernah bergeser karena kita bisa menggunakannya, karenanya kita bisa menggunakannya sebagai patokan. Jadi orang yang berilmu itu akhirnya memiliki kemampuan untuk menjangkau sesuatu dengan sangat jelas, sesuai dengan apa adanya. Maka orang yang berilmu akan terbebas dari keraguan. Kenapa? Karena kita mengetahui sesuatu apa adanya. Nah ini kalau di ITS, di UNER, biasanya kita bicara ilmu itu bertahap dari misalnya, contohnya misalnya kalau benda ini sebenarnya apa toh? Ini kalau diperkecil lagi, kecil, dikecilkan, makin kecil, sampai tidak bisa lagi dikecilkan, ini namanya atom. Lalu kalau atom, itu pengetahuan pertama dulu atom. Itu sudah benda yang paling kecil. Tapi kemudian penelitian menunjukkan ternyata atom pun tersusun dari komponen-komponen. Ada intinya, ada yang di luar atom. Jadi seperti donat kayak gini nih, seperti apa? Burger, kayak roti yang di atasnya ada titik-titik, itu namanya roti kismis. Yang titik-titiknya ini, toppingnya ini namanya elektron. Itu yang dijadikan teori mereka. Lalu penelitian menunjukkan lagi, oh nggak benar, bukan roti. Bukan roti.
Tapi apa? Ternyata ini ada lubangnya. Jadi yang paling kecil itu bentuknya begini, ternyata unsur paling banyak ini rongga. Di dalamnya ada inti, kemudian di luarnya ada rongga, di ujung luarnya lagi ada elektronnya. Pengetahuan itu ditemukan setelah pengamatan. Artinya apa? Pengetahuan yang sebelumnya itu salah, diperbaiki oleh teori berikutnya, diperbaiki oleh teori berikutnya. Itulah cara belajarnya orang-orang ITS, orang-orang UNER. Sehingga sebenarnya ilmu yang pelajari di ITS dan UNER itu tergantung dari capaian kita. Kemarin kita anggap benar, hari ini kita anggap salah. Maka dikatakan ilmu tidak pernah fix, tidak tepat. Itulah kemudian lahir dokter-dokter baru, peneliti-peneliti baru yang menerbitkan teori untuk merevisi pengetahuan sebelumnya. Nah, kalau ilmu yang seperti itu kemudian kita jadikan patokan dalam menentukan arah hidup kita, kita akan menyesal karena mungkin saja yang kita yakini sekarang berdasarkan pencarian model di empiris di ITS dan UNER tadi, itu pada saat akhirnya kita menemukan bahwa itu salah. Itulah sebabnya kemudian pelajaran di ITS, di UNER ada tempat untuk menggunakannya, dan pelajaran yang lain dibutuhkan untuk menjadi panduan dalam hidup kita, terutama untuk menjalani hidup di dunia sampai di akhirat. Itulah yang disebut dengan ilmu hal, ilmu tentang agama, ilmu tentang bagaimana kita menjalani hidup ini. Nah, inilah saya kira posisi pentingnya dari kajian-kajian ilmu pengetahuan, kajian-kajian tentang pemikiran, kemudian dari sinilah kita berkembang, membangun peradaban. Nah, ini kolaborasi yang bagus. Saya kira ini tidak berhenti. Ya, pengalaman saya adalah segmen di umat ini orangnya banyak sekali. Misalnya kalau saya dengan Mas Aditya di Better Youth, ini anak-anak muda banyak sekali. Sekarang kita sedang berpikir karena pesertanya banyak. Better Youth sudah berapa Ustaz sekarang? Better Youth? 700 yang di Surabaya. Kalau semuanya anggotanya yang sudah pernah? Kalau yang itu, yang sering ikut kajiannya berapa? Oh, oke. Ada sudah 700 orang, yang sudah 500 yang terbina, sudah rutin ya. Ini mereka umumnya adalah mereka-mereka yang sadar bahwa yang dilakukan selama ini salah, anak-anak pang dan yang lain-lain itu ya. Dan kemudian mencari bentuk. Masih belajar tentang apa itu agama, apa itu iman, belajar baca Quran. Level ini segmennya banyak. Pak Ustadz Aditya bikin program di Surabaya, di Sidoarjo, di Malang, di Jogja, di Solo, ya, Masya Allah, jazakumullah khairan katsira. Ini ada segmen tersendiri, tadi disampaikan Ustadz Khalili. Tapi juga saya kira ke depan Ustadz, saya berharap, ini harapan saya, kajian-kajian yang serius seperti ini supaya berpengaruh luas sampai mengubah peradaban, itu perlu cara yang kemudian bisa menyebar luas. Salah satunya adalah misalnya ini sekolah-sekolah Islam terpadu ataupun sekolah-sekolah Muhammadiyah. Kemarin saya sedang bicara dengan kawan-kawan di Muhammadiyah. Buku-buku pedoman di SD, SMP, SMA. Ya, baik itu bicara biologi, fisika, kimia. Itu perlu sentuhan-sentuhan pemikiran Islam, sentuhan-sentuhan pendekatan yang tepat agar mereka menjadikan ilmunya ini sebagai sesuatu kajian yang bermakna nanti di kehidupan masa depannya, ya. Jangan sampai misalnya teori-teori yang sifatnya tadi masih pencarian, belum tentu benar, itu diyakini menjadi kebenaran. Anak-anak saya itu saat dulu waktu kecil senengannya dinosaurus, ya. Padahal itu kan cuma orang berimajinasi. Dulu itu kayak apa? Itu sempat mereka itu meyakini bahwa dulu memang ada dinosaurus itu kayak begini, dan itu jadi kebenaran. Bagaimana kalau orang berimajinasi lalu dituliskan jadi buku, lalu dianggap kebenaran? Ya, teori Darwin dan yang lain-lain. Dan inilah perlunya hadir pemikir-pemikir Islam
yang kemudian menerjemahkan pikirannya sampai pada tahapan yang bisa dipahami orang umum. Sampai menjadi pegangan buku-buku. Dan pada saat itulah kita merubah keadaan. Tetapi kalau nanti orang-orang yang berada dalam studi-studi pemikiran dan kebudayaan ini seperti di Menara Gading, hidup di dunianya sendiri, terlepas dengan masyarakat, nanti itu tidak akan mendapatkan dukungan untuk perubahan. Jadi ini saya kira yang penting, dan saya melihat makin hari makin penting mempertemukan mereka-mereka yang bekerja pada ranah masyarakat luas dengan mereka-mereka yang mengaji pemikiran ini. Mereka yang berada di ilmu pengetahuan dan teknologi, bekerja di dunia ekonomi. Tadi saya cerita sama Ustadz Khalili, itu beliau di Dalwa. Ternyata nyambung juga ini Habib Zainal sama-sama dengan saya di Forum Peduli Bangsa. Itu programnya adalah pengembangan kemandirian pondok pesantren, terutama adalah kemandirian ekonomi ya. Jadi orang yang bekerja di ekonomi, orang yang bekerja di pendidikan harus bertemu dengan mereka yang bekerja di pemikiran dan ilmu pengetahuan. Sebaliknya juga demikian, orang-orang yang di pemikiran dan ilmu pengetahuan menjalankan hadis Nabi, khotibun nas ala lughati qaumihim. Khotibun nas ala qudrati ukulihim. Jadi berbicaralah dengan mereka sesuai dengan kadar ilmunya, sesuai berbicara dengan mereka dengan bahasa mereka. Tetapi memastikan mereka berada jalur yang benar. Ya, sudah tidak ada lagi kemudian zon, tidak ada lagi kerancuan, tidak ada lagi was-was, karena betul-betul kalau bicara iman itu yakin betul. Kalau bicara suatu prinsip itu tidak lagi ada yang tertutupi dengan kabut dan yang lainnya, oleh karena terbimbing. Sehingga mereka-mereka yang bekerja di ilmu pengetahuan dan pemikiran itu seperti membangun arah. Sedangkan mereka yang bekerja membina umat ini yang membesarkan skalanya. Gabungan antara skala dan arah itulah yang kita sebut dengan vektor. Orang yang punya arah saja tapi nggak punya besaran itu cuma uget-uget nggak bisa gerak. Tapi yang punya besaran tapi nggak punya arah itu arahnya nggak jelas ini, ngambang nggak gendas ini ya. Nah ini perlu bertemu ini mereka yang punya arah dan mereka yang punya besaran membangun vektor. Kalau vektor ada di sini, vektor ada di sana, lalu vektor itu bertemu, inilah yang namanya pergerakan. Kalau pergerakan ini besar, arus perubahan besar, mengarus utamakan Islam. Inilah kemudian PR kita bersama, sehingga Islam itu menjadi arus utama perubahan kehidupan. Dan itulah peradaban tercipta. Bertemunya mereka yang memiliki pengetahuan tentang arah dan mereka yang bisa mengajak serta umat yang jumlahnya banyak ini, inilah kemudian harapan baru bagi kita untuk memperbaiki umat dan bangsa kita. Terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Saya mengucapkan sekali lagi syukur dan mudah-mudahan yayasan ini, Yayasan Lentera, termasuk nanti kita berharap dengan UKKI, kalau bisa diadakan kajian rutin, nanti ngundang INPAS, kerjasama dengan Better Youth, kerjasama dengan Lentera, terus ini saya kira akan produktif. Demikian di kampus-kampus yang lain. Syukur kalau ada satu tempat nanti di luar kampus, ya kan, di luar kampus yang bisa menjadi rujukan. Syukur nanti kemudian buku-buku sekolah SMA, SMP itu bisa diterbitkan di situ, bukan hanya perguruan tinggi. Karena kalau hanya perguruan tinggi, nanti orang ngawang-ngawang saja, tidak menginjak bumi tadi ya, Zat ya. Jadi saya kira kita PR-nya besar sekali. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita semuanya yang hadir di sini dan semua yang mendukung kita, mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari pembina Yayasan Lentera Cahaya Alam. Berikutnya memasuki acara selanjutnya yakni pembacaan pidato kepada yang bersangkutan.
Saya persilakan. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya. Mohon izin kepada hadirin hadirat. Alhamdulillah, tadi banyak sekali ya faedah-faedah dari guru-guru kita dan semangat yang ditularkan oleh teman-teman yang hadir, yang walaupun zohirnya tidak begitu nampak, tapi kita rasakan kehadirannya itu mengenai mata-matanya hidup menyorot ke depan, menanti apa yang ingin kita bawakan, apa yang ingin kita usahakan bersama. Karena tadi faedah-faedahnya dan nasihat-nasihat yang sifatnya besar mengenai arah pendidikan kita, arah pertumbuhan, perkembangan ilmu kita, pendidikan kita, agama kita sudah begitu terang ya, insya Allah. Maka dalam pidato yang sederhana ini, apabila boleh dikatakan sebagai pidato juga, saya lebih ingin untuk berbagi rasa. Karena pembahasan mengenai kebenaran, usaha untuk dakwah mengenai kebenaran, mengenai ilmu, ia hanya bisa dihargai oleh mereka yang sudah mencarinya, oleh mereka yang menghendakinya. Tapi bagaimana untuk mereka yang sudah menyerah terhadap kebenaran? Bapak-bapak, ibu, sahabat-sahabat yang cintai, merenungi diri yang daif ini sepertinya cukup bagi saya nampaknya untuk kemudian membawakan rasa ini yang harapnya bisa sampai, yang harapnya bisa kita bagi bersama. Karena dalam keadaan-keadaan seperti ini bukan tempatnya informasi untuk di-download dan dilemparkan begitu. Ini adalah awal harapannya pada gerakan-gerakan kita yang lebih bermakna. Dan karena itu izinkanlah saya untuk membagikan apa yang saya rasakan. Sebelumnya saya ingin memulai. Ada satu kalimat yang begitu dahsyat dalam sejarah bagaimana manusia mencari kebenaran. Mungkin secara zahir tidak begitu terang mengenai kedahsyatannya, karena ini dibawakan oleh seorang filsafat barat, seorang filsuf Yunani, Aristoteles, seorang filsuf terkemuka. Saya hanya ingin kutip satu kalimat darinya di buku Metafisika, yang kurang lebih artinya seluruh manusia menghendaki ilmu, seluruh manusia mencintai ilmu, dan bukti-buktinya adalah mengenai panca indera yang dirasakannya dan bagaimana manusia tidak ingin hilang dari panca inderanya. Dan kita bisa renungi ini kalimat sederhana sebenarnya, namun begitu terang kebenarannya bagaimana seseorang kita dan banyak daripada kita walau diberikan mention 5 keping, 5 rumah, 5 gedung, dan kemudian harta yang tidak ada habisnya, dan kemudian segala hal lain yang mungkin seseorang bisa mimpikan, seseorang tidak akan menukar matanya untuk hartanya. Seseorang tidak akan menukar lidahnya, kemampuannya untuk menghargai nikmat-nikmat di alam ini untuk segala harta itu. Maka saat dikatakan bahwa semua manusia sesungguhnya mencintai ilmu, dan saat kita berbicara mengenai keadaan sekarang, kita tidak sedang berbicara mengenai ilmu filsafat, filosofi yang bertele-tele atau yang rinci, ilmu politik, ilmu pembangunan sosial. Kita tidak sedang berbicara mengenai itu. Tapi kita sedang sesederhana berbicara mengenai kemampuan kita
untuk berada dalam kendali diri kita di keadaan yang kita hadapi. Karena kita ingin untuk tetap mampu melihat cahaya esok hari. Dan bagaimana kita bisa melakukannya kalau mata saja tidak punya? Kalau mata saja tidak terbuka. Atau bahkan saat kita memiliki mata kita, tapi kita tidak tahu cara menggunakannya. Kebenaran di depan kita, tapi kita tidak merasakan apapun. Dan mohon izin. Dan sebelum dari pernyataan demikian, bahwa ada sesuatu yang begitu dihendaki bagi setiap manusia, yakni ilmu yang dilewatinya dalam hal ini melalui panca inderanya. Dari kalimat itu semua manusia mencintai ilmu, ada yang lebih dulu sebelum ilmu itu ada. Ya adalah cinta. Dan sebelum manusia mencintai ilmu, semua manusia menginginkan cinta. Semua manusia ingin merasakan cinta. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang memilih untuk sendirian. Dalam pandangan hidup Islam, istilah cinta ya menjelma dalam nama Ar-Rahman, salah satu nama Allah, nama pertama yang kita lantun dan sebut setelah namanya sendiri, Ar-Rahmanur Rahim. Dalam pandangan hidup Islam, dari cinta itulah kewujudan itu berasal. Dari nafsur Rahman, dari nafas cinta Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Dan Rahmanur Rahim. Berawal dengan cinta itulah kemudian kita mengasihi. Saat Allah menciptakan makhluknya, saat Allah menciptakan diri kita, sejak kewujudan itulah Allah mencintai dan mengasihi kita. Sejak orang tua kita, sejak ibu kita melahirkan kita, detik itulah ibu kita mengasihi kita. Bahkan sebelum kita wujud, sebelum kita lahir di dunia ini. Dan Allah menciptakan kita, Allah menciptakan kewujudan alam dan kewujudan insan. Tidaklah lain karena cinta Allah kepada kita dan secara khusus kepada baginda Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena cinta Allah kepada Rasulullah, Allah gelar alam semesta. Maka saya ingin memulai dengan segala hal yang dibagi dan dimiliki oleh semua manusia. Sebelum segala hal yang lain, bahwa semua ingin merasakan cinta. Manusia ingin merasakan cinta. Kita ingin merasakan cinta. Kita ingin mencintai dan kita ingin sampai pada yang kita cintai. Dan sebagaimana kelahiran seorang anak ke muka bumi ini, dan bagaimana dia ditumbuhkan dan dirawat dan dijaga oleh orang tuanya, maka jalan kewujudannya itu, cara lahirnya itu, caranya hadir di dunia itu, cara untuk dia sampai di dunia untuk dilahirkan adalah cara bagaimana cinta itu dapat dia rasakan dan kenali. Bagaimana dia mengetahui apa artinya cinta. Dan kepada siapa dia meminta cinta dan memohon rasa cinta. Bagi kita yang masih sejak kecil memiliki orang tua kita, maka itu adalah syukur yang tidak bisa digantikan. Karena dari orang tua kita, mereka meniti makna kita memandang dunia, cara kita mengunyah berkah dan nikmat daripada alam, daripada Allah, hingga kita tumbuh, kembang, dan kemudian lebih rinci dan lebih dalam memaknai rasa cinta itu.
Dan karena itu pula kita merasa sedih, kita merasa kasihan, kita merasa empati pada mereka yang sejak kecil terpisah dari orang tuanya, mereka yang yatim piatu, atau yang tidak merasakan itu dari orang tuanya, tidak merasakan pembimbingan, pendidikan, dan pengenalan mengenai bagaimana cara menggelar diri di dunia, bagaimana cara menjalankan hidup di dunia, bagaimana cara memaknai diri di dunia. Maka serupa apabila kita bersyukur sebagai seorang muslim, kita memiliki Nabi Muhammad sebagai saksi sejarah, sebagai saksi kewujudan bahwa Allah itu ada, dia memiliki nama, dia bukan Tuhan, dia bukan God, dia bukan Deus. Yang menciptakan alam ini memiliki nama dan namanya adalah Allah. Dan Allah itu menciptakan kita dan memohon pada kita, meminta pada kita, menunjuk pada kita untuk memanggil namanya. Namun bagaimana bagi mereka yang tidak mengenal Allah? Saat kita sampaikan bahwa kita ingin sampai pada rasa cinta, dan caranya salah satunya adalah mengenali bagaimana kita berada di dunia ini. Tapi bagaimana pada mereka yang tidak mengenali bagaimana segala asal alam semesta ini berasal? Mereka yang mengklaim bahwa tidak ada Bapa, tidak ada Tuhan, tidak ada asal usul daripada alam semesta ini yang dipandang sebagai semua kekacauan. Maka pada lebih dalam hati mereka, apabila kita menelisik lebih teliti dan mendengar lebih dekat, ia adalah suara-suara patah hati, suara-suara kecewa, suara-suara yang tidak mengenali siapa untuk dicintai. Dan karena itu, sebagaimana rasa masyarakat yang tiada bertuhan, tidak bertuhan ini, kata Nietzsche, Tuhan telah mati, dan itu biasanya dikutip sepotong begitu saja sehingga jadi picisan. Tapi apabila kita mendengar apa yang dimaksud oleh mereka yang tidak menemukan Tuhan, maka kurang lebih lengkapnya Tuhan telah mati dan kita telah membunuhnya dan darahnya bersimbah di tangan kita dan tidak ada yang bisa menghapuskannya. Dan karena itu manusia harus menjadi Ubermensch, menjadi manusia yang memiliki maknanya sendiri, menciptakan wujudnya sendiri, memberikan makna hidupnya sendiri walaupun orang tuanya tidak ada, walaupun tidak ada yang menjadi makna, tidak ada yang bermakna di dunia ini karena tidak ada Tuhan. Dan hal seperti ini tidak bisa kita hadapi dengan logika semata, karena mereka yang sudah gelap mata tidak peduli mengenai apa itu yang benar. Karena mereka sudah tidak meyakini adanya kebenaran itu, sudah tidak meyakini ada yang hak. Dan karena itu kemudian para filsuf sekuler, filsuf ateis mulai mengandai-ngandai, mulai membuat-buat apa artinya, kenapa kita berada di dunia ini, sehingga ada istilah manusia itu terlempar ke dunia. Manusia terlempar ke dunia dan tiba-tiba dia hidup dan dia harus mereka-reka apa makna dunia. Tapi kita sebagai muslim tahu dan yakin bahwa kita dikirim. Kita bukan makhluk yang dijatuhkan dari surga. Tapi kita adalah khalifatullah fil ard, khalifah yang diutus ke bumi dengan niat dan yakin, dengan niat dan asal usul penciptaan yang Allah sudah takdirkan untuk kita memimpin alam semesta. Maka kita memiliki makna hidup itu sebagai pemimpin. Tapi kemudian apabila kita tilik lebih dalam lagi apa maknanya menjadi pemimpin, dalam arti menjadi abdi Allah, maka seringkali kita membahas ayat-ayat mengenai khalifah itu mengenai tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia menjadi khalifatullah fil ard. Namun apabila kemudian ditanya kenapa harus menjadi khalifah, maka bukan sepertinya dalam arti ragu, tapi ada ayat yang lebih mendasar
Ada ayat yang lebih dasar yang menjelaskan tujuan hidup manusia, tujuan kewujudannya, tujuan eksistensinya, makna eksistensinya. Dan ia adalah wama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah. Dan apabila kita memeriksa para tafsir, apa maknanya untuk menjadi abdi, apa maknanya untuk menjadi hamba Allah, maka ada dua. Yang pertama adalah liya'rifun, adalah bahwa kita mengabdi bukan untuk sekedar menjadi pesuruh dan melakukan kerja-kerja dan amal. Tapi amal-amal itu memiliki makna agar kita sampai pada Allah. Agar amal itu menjadi tawasul kita untuk kemudian ru'yat pada Allah, untuk bisa menyaksikan dan mengenal siapa Allah itu. Liya'rifun. Dan bagaimana kita mengenal Allah? Maka tafsir yang lain yang melengkapi adalah liwahidun. Jadi untuk mengabdi, untuk beribadah pada Allah, dan beribadah Allah kita bertujuan untuk sampai pada Allah, tidak hanya untuk menjalankan ritual semata. Kita ingin mengenal siapa yang mencintai kita sebelum kita mampu mencinta. Maka kita harus mengesahkan Allah. Kita harus mengenali Allah yang satu, bukan yang dua. Allah yang laisa kamitsli syai'. Allah yang tiada banding. Dan di mana segala hal, segala kuasa itu berpulang pada Allah. Segala hal di dunia ini menjadi mungkin karena Allah. Seorang manusia mampu menjalankan kehidupannya, mampu mengambil uang gaji yang dikerjakannya itu karena Allah, bukan karena amalnya. Dan karena inilah tauhid dikatakan sebagai intipati daripada kalimat la ilaha illallah. Pesan untuk mengesahkan Allah. Dan dalam hal ini, makna kita untuk mengesahkan Allah, dalam bingkai untuk mengenal Allah dan menjadi hamba Allah, adalah cara untuk kita mengenal Allah. Karena untuk kita mampu mencintai orang tua kita, kita harus kenal mukanya. Kita harus tahu laku-lakonnya, kebiasaannya, apa yang disuka dan dimurka. Untuk kita bisa mencintai dan mengabdi dalam usaha mencintai orang tua. Tapi apakah kita mencintai Allah? Sejauh mana kita mencintai Allah? Kalau mengenal saja pun tidak. Kalau alam yang begitu luas digelar, begitu luas dihamparkan untuk kita membacanya sebagai isyarat sampai pada Allah, membaca ayat-ayat kauniyah dan qauliyah, atau bahkan membaca saja tidak mampu, atau bahkan mengenali ada ayat pun tidak ada, tidak tahu. Maka bagaimana untuk mereka yang terjebak dalam kegelapan, yang tidak mampu memaknai ayat-ayat Allah di Al-Quran dan juga di alam ini, bisa mengenal Allah? Bagaimana? Dan dalam hal ini, kerancuan atau penyimpangan pemikiran Muslim ini bukan sekedar salah logika, bukan masalah ini benar, ini jawaban A dan jawaban B, bukan masalah sekedar benar dan salah, tapi ada seseorang yang lupa siapa yang semestinya dicintainya. Ada orang yang lupa cinta sejatinya. Ada orang yang lupa diri. Karena tidak mengenali, tidak tahu asal-usul diri itu wujudnya dari mana. Sedangkan nama Allah tergelar besar di alam ini. Maka dalam hal ini, karena waktu juga tidak bisa kita begitu panjang, dalam hal kita menjalankan usaha-usaha untuk di bidang pemikiran Islam, di bidang ilmu pengetahuan, di pendidikan tinggi. Jadi tidak hanya untuk mahasiswa yang masih belajar, tapi segala kita, semua dari kita yang lulus daripada pendidikan tinggi dengan
institusi-institusi yang ada, dengan pengajar-pengajar, dengan buku-buku ajar yang selama ini kita bawa, apakah mereka sudah membawa kita tidak hanya mengetahui apa yang benar dan salah, tapi apakah semua yang kita alami, jalani dalam pendidikan tinggi ini sudah membawa kita mencintai Allah? Dan ini bukan pertanyaan untuk dijawab ya dan salah. Ya dan sudah mencintai dan belum mencintai. Tapi ini pertanyaan yang sifatnya eksistensial. Dia bukan pertanyaan untuk dijawab, tapi pertanyaan untuk direnungi. Apa makna kita hadir di muka bumi ini? Apa makna kita sebagai muslim? Apa makna kita mencintai Allah? Dan bagaimana kita bisa mencintai Allah kalau Allah saja kita tidak kenali melalui ayat-ayatnya? Karena itu ada ayat yang saya suka renungi. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalam ma ba'udatan fama fawqaha. Fammal ladzina amanu fayalamuna annahul haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allah bihadza mathala yudhillu bi katsira wa yahdi bi katsira wa ma yudhillu bi illa al-fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusalla wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Sesungguhnya Allah itu tidak segan-segan untuk menciptakan nyamuk, menciptakan kecoa yang dalam selayang pandang tidak ada maknanya. Allah menciptakan segala hal yang manusia tidak punya waktu dan pikiran dan kekuatan untuk memikirkan dan bahkan memikirkan kepentingannya. Tapi Allah sebar segala hal terperinci di dunia ini, dan orang yang bermukmin akan bersaksi bahwa itu adalah hak daripada Allah. Itulah tanda adanya Allah, itu adalah tanda kuasanya Allah, itu adalah tanda cintanya Allah pada makhluk kita, pada makhluk di muka bumi ini. Tapi orang-orang yang kafir, orang-orang yang suuzon, orang-orang yang melempar penghakiman sebelum mengenali kenyataan, saat keburukan-keburukan yang zahir daripada nyamuk yang mengganggu dan kecoak yang memberikan penyakit itu menjangkit. Mereka bertanya, "Madza aradallahu bihadza mathala?" Kenapa Allah repot-repot menciptakan penyakit? Kenapa ada kejahatan di muka bumi ini? Kenapa ada kesedihan? Kenapa ada yang sendirian? Kenapa ada yang terjebak dalam kegelapan? Kenapa saya seperti ini? Madza aradallahu bihadza mathala. Dan mereka yang sudah terputus, yang tidak diberikan rahmat untuk mengenal Allah, yudhillu bi katsira. Mereka semakin digelapkan, semakin disesatkan. Adapun orang yang mukmin, yang gembira, yang menerima pasrah dan yakin dan berusaha membaca maksud Allah dalam penciptaan alam dan pada kewujudan kita, wa yahdi bi katsira. Wa ma yudhillu bi illal fasiqin. Dan mereka orang-orang yang semakin disesatkan adalah orang-orang yang alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Adalah orang-orang yang sudah memutus perjanjian dengan Allah, yang sudah hilang harap daripada Allah, yang sudah tidak berharap atas kebenaran, yang sudah tidak berharap atas cinta. Dan apabila kita berbicara Gen Z dengan angka mental health stress, depresi yang begitu tinggi, dengan rasa acuh tak acuh, teman-teman pergerakan mahasiswa merasakan adanya kelesuan, ada kelesuan semangat mahasiswa dalam bergerak, dalam beramal. Itu bukan dijawab dengan logika, dengan benar salah, dengan ceramah. Tapi mereka sudah patah hati. Mereka sudah tidak yakin bahwa adanya kebenaran, adanya yang bermakna di muka bumi ini. Maka kemudian saat kita berbicara mengenai Islam dan ilmu sebagai perkara kebudayaan, maka perlu saya rincikan apa yang kita maksud sebagai kebudayaan di sini.
Maksud kita bukan sekedar seni-seni tari atau seni lukis atau kebudayaan tunduk kepala melewati orang tua. Tidak hanya itu. Tapi kita bicara mengenai cara kita menjalankan hidup kita, lakon hidup kita. Maka kebudayaan itu adalah jumlah segala hasil, kreativitas, kekuatan manusia untuk berpikir dan mencipta dengan cara-cara menyesuaikan dirinya pada keadaan dan kehidupannya. Dan apabila kita berbicara sebagai Muslim, saat kita tahu Islam ini datang daripada Allah, tanzil minallah, ia adalah hak. Ya bukanlah ciptaan kebudayaan. Maka maksud kita adalah untuk memahami apa makna Islam itu bagi kehidupan manusia. Itu yang kita maksud sebagai perkara kebudayaan. Dan apabila ayat-ayat di dunia, kauniyah dan kauliyah kita tidak bisa baca, maka bagaimana manusia berjalan di muka bumi ini? Apa yang dipandang dan penilaian apa yang diberikannya hingga dia bisa sampai pada Allah atau bahkan tidak sampai pada Allah. Maka karena itu perkara Islam, ilmu dan kebudayaan, saat kita bicara ilmu-ilmu, saat ada wacana ilmu itu netralkah, ilmu itu tidak netral, ini bukan masalah netral, tidak netral dalam arti yang benar. Tapi bahwa ilmu-ilmu yang kita pelajari, mereka memiliki kepribadian. Mereka dicipta oleh manusia-manusia yang memiliki pandangan hidup tertentu. Teman-teman di sosiologi, di UNAIR, mungkin mengenal nama besar namanya Max Weber, seorang sosiologis Jerman yang pidato-pidatonya menggetarkan dunia modern. Dalam pidatonya, Science as a Vocation, atau ilmu pengetahuan atau sains sebagai pekerjaan, Max Weber sudah menyatakan bahwa tidak ada maknanya bagi ilmuwan itu untuk melakukan penelitian bagi dirinya. Ini dinyatakan oleh seorang ilmuwan itu sendiri. Seorang ilmuwan menyatakan bahwa tidak ada makna bagi seorang ilmuwan itu untuk melakukan kerja penelitiannya. Kerja penelitiannya hanya untuk orang yang memiliki agenda. Hanya orang-orang politis. Hanya orang-orang dengan keperluan untuk menguasai, untuk mendapatkan untung materi. Tapi saat ilmu dipandang pada dirinya sendiri, ya tidak ada maknanya. Dan karena itu bagi Max Weber makna untuk kemudian sebagai ilmuwan adalah terus bekerja, terus menenggelamkan diri dalam penelitian dan pengajaran dan berharap, bukan pasti, berharap semoga-moga ia bisa memberikan sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru yang bermakna bagi orang lain. Tapi dalam pandangan hidup, sebagaimana Prof. Mukhtasar sampaikan tadi bahwa pandangan hidup yang menyatakan kebenaran selalu berubah, ilmu selalu berubah. Sedetik seseorang meninggal, seorang ilmuwan itu mati, dan dalam pandangan hidup bahwa kebenaran selalu berubah, maka pada detik itu hilang makna dirinya. Karena dia akan digantikan oleh orang lain yang juga berharap ada makna hidup dan juga fana pada ujungnya. Maka dalam hal ini saat kita berjibaku, saat kita berhadapan dengan ilmu-ilmu di kampus kita, apa maknanya kita melakukan, menjalankan kajian di bidang-bidang politik, kemasyarakatan, sains, teknologi, kesehatan, maka itu semua mengisyaratkan memiliki tujuan hidup yang batin, yang hanya seseorang yang merenung itu mampu tahu apa yang tersembunyi di baliknya, kemana ilmu-ilmu ini membawa kita. Dan karena itulah amat penting untuk kita menghidupkan apa yang dikatakan sebagai pandangan hidup Islam atau pandangan alam Islam atau the world view of Islam, agar kita bisa tahu tujuan, hal, keadaan yang kita hadapi dan juga keadaan yang ingin kita capai. Dan itu hanya dirasakan oleh orang-orang yang arif, bukan orang-orang yang logis,
bukan semata logis, bukan semata kalkulatif, tapi orang-orang yang berusaha untuk mengenali Allah. Maka dalam hal ini tidak banyak yang bisa saya ucapkan. Semoga ada isyarat-isyarat, dan dalam garis besar isyarat yang ingin saya tunjuk adalah bahwa libatkan jiwa kita dalam perjalanan keilmuan kita, dan saat jiwa kita berusaha untuk mencari kebenaran, karena Al-Haq itu adalah nama Allah. Dan langkah apa, makna apa yang kemudian langkah kita berikan kalau bukan untuk sampai pada nama-nama Allah, bukan untuk mencapai cintanya, atau mencapai kebenaran, mencapai Al-Haq. Maka karena itu, Sidi Ahmad Zarruq berkata dalam Qawaid at-Tasawuf, makna menyucikan diri atau makna bertasawuf adalah sidqut tawajjuh, the truthful orientation, atau reorientasi yang betul, reorientasi yang hak, mengarahkan wajah kita kepada apa yang sesungguhnya benar, apa yang sesungguhnya ingin kita capai. Maka dalam hal ini, marilah kita mengangkat kembali wajah kita, dan kemudian selain mengangkat wajah kita, juga menundukkannya untuk merenung kemana wajah kita sehendaknya mengarah, di mana kebenaran itu bersemayam, di tengah gaung, di tengah kegelapan yang modernitas berusaha untuk memakan kita. Karena hanya dengan mencari kebenaran sebagai wasilah sampai pada Allah, yang syaratnya adalah mencintai kebenaran. Dan karena itulah pengertian jujur adalah melakukan yang benar, mengatakan yang benar, mengimani yang benar, dan semua hal itu satu, dia adalah seseorang yang jujur. Maka bagaimana kita ingin melahirkan budaya yang jujur, kalau kebenaran saja kita tidak mencintai, kalau kebenaran saja tidak kita cari? Maka mari kita mengarahkan hati kita kepada arah yang benar dengan menerima, mengenali dan mengakui apa yang hak daripada Allah yang diwariskan oleh Nabi kita melalui para ulama kita dalam usaha kita untuk menghadapi segala keadaan dan kehidupan kita. Dan itulah laku kebudayaan seorang muslim yang bergelut dengan ilmu, yang berhadapan dengan hal keadaan hidupnya ini. Maka sekian dari saya. Semoga ada manfaat yang diberikan. Apabila ada kebaikan, maka semuanya dari Allah. Dan segala kekurangan yang ada, ya semua dari saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih atas penyampaian pidato dari Mas Sidki. Karena sudah hampir menuju maghrib, maka marilah kita tutup acara pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallah wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sekian untuk acara pada sore hari ini. Namun sebelum penutupan nanti masih ada acara dokumentasi yang nantinya akan diambil alih oleh pihak media. Sebelum itu, saya selaku MC dan mewakili panitia yang bertugas pada hari ini, memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan kami, baik yang disadari maupun tidak. Cukup sekian, akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.